Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danisa Amalia Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling terlebih dahulu. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik ataupun membantu memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik. Bimbingan dan konseling tidak hanya diberikan oleh guru bimbingan konseling saja, tetapi juga diberikan oleh guru bidang studi, wali kelas, serta orang tua untuk membantu memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan peserta didik tersebut. Di dalam bimbingan konseling itu terdapat program bimbingan konseling dan layanan bimbingan konseling. Nah, apa itu program bimbingan dan layanan konseling? Program bimbingan konseling adalah suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode tertentu. Layanan bimbingan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga seseorang tersebut sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program dan layanan bimbingan konseling di sekolah SMAN 5 Kabupaten Tangerang dan di sekolah SMKN 10 Kabupaten Tangerang. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan bimbingan konseling di SMAN 5 Kabupaten Tangerang. Kegiatan bimbingan konseling di SMAN 5 Kabupaten Tangerang itu ada beberapa poin. Yang pertama, himpunan data seperti tes dan non-tes. Contohnya tes IQ dan psikotes. Seperti raport, biasanya itu ada di kelas 10 SMA. Yang kedua adalah konferensi kasus, yaitu berdasarkan permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah alih tangan kasus. Yang keempat itu adalah home visit atau kunjungan rumah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Yang pertama itu permasalahan tentang kurangnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua adalah permasalahan kedisiplinan peserta didik. Di masa pandemi seperti sekarang ini, penerapan kedisiplinan itu sangat sulit diterapkan karena guru bimbingan konseling tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan peserta didik, terutama di kelas 10. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kegiatan guru bimbingan konseling itu dilakukan melalui grup WhatsApp kelas. Dengan memasuki grup WhatsApp kelas tersebut, guru bimbingan konseling dapat mengetahui sikap dan perilaku peserta didik semasa pandemi ini. Kedisiplinan siswa atau peserta didik itu sangat menurun di masa pandemi ini. Maka pemantauan hanya dilakukan oleh orang tua di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, pemantauan secara penuh dilakukan oleh orang tua. Maka harus ada kerjasama antara orang tua, wali kelas, dan guru bimbingan konseling. Jadi, di masa pandemi ini, yang lebih berperan dalam bimbingan konseling adalah orang tua. Kan sebelum masa pandemi seperti sekarang ini, itu lebih berperan adalah guru bidang studi dan guru bimbingan konseling serta wali kelas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penanganan permasalahan yang ada di sekolah. Sebelum masa pandemi seperti sekarang ini, guru bimbingan konseling biasanya menangani yang bermasalah
dengan cara memanggil dalam bentuk surat panggilan atau yang sering kita sebut adalah SP. Tetapi di masa pandemi ini, guru bimbingan konseling menangani secara langsung. Jika permasalahan itu tidak rumit atau berat, biasanya guru bimbingan konseling akan menanyakan kepada teman-teman peserta didik tersebut, dan guru bimbingan konseling biasanya menghubungi langsung peserta didik tersebut atau mencari informasi kepada teman-teman peserta didik tersebut. Yang keempat adalah apakah selain guru bimbingan konseling, guru bidang studi dan wali kelas berperan dalam program layanan bimbingan konseling. Guru bidang studi dan wali kelas sangat berperan dalam layanan bimbingan konseling karena permasalahan berat itu apabila tugas masing-masing guru, misalnya tugas wali kelas hanya mengontrol peserta didiknya saja, akan sangat sulit jika guru bimbingan konseling tidak ikut berperan di dalamnya. Jadi ada 3, yaitu ada koordinasi dan kerjasama antara wali kelas, guru bidang studi, dan bimbingan konseling. Yang kelima adalah program-program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu ada satuan layanan. Yang kedua itu ada RPLBK, yaitu rencana program layanan bimbingan konseling. Yang ketiga ada program tahunan dan lain sebagainya. Di dalam sekolah sangat penting diadakannya program bimbingan konseling karena salah satu program sekolah berdasarkan data informasi yang berkaitan dengan bimbingan konseling, yaitu menyimpan data yang ada, baik dari data peserta didik itu permasalahan pasti ada. Program bimbingan konseling terutama adalah mengoptimalkan peserta didik dalam belajar. Kelima adalah data-data program bimbingan konseling. Yang pertama data informasi, yaitu data kelengkapan siswa. Data kelengkapan peserta didik itu biasanya ada di tingkat 10 SMP dan data lanjutan dari SMP. Yang kedua ada data kelengkapan bimbingan konseling. Biasanya data kelengkapan itu ada di kelas 12. Seperti setelah lulus diminta untuk melanjutkan kemana dan nantinya datanya disimpan oleh bimbingan konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program bimbingan dan konseling di SMKN 10. Pertama, kegiatan bimbingan konseling di SMKN 10. Yang pertama adalah pengenalan tentang arti konseling itu sendiri. Konseling itu sangat dibutuhkan dari tingkat pelajar sekolah dasar sampai tingkat pelajar perguruan tinggi. Arti konseling adalah pencerahan untuk mencarikan solusi ketika ada hal-hal yang harus dimusyawarahkan saat ada masalah. Yang kedua adalah guru bimbingan konseling harus mendalami kajian tentang materi bimbingan konseling agar peserta didik terbekali dengan ilmu bimbingan konseling. Karena setiap orang pasti mempunyai permasalahan, jadi setiap masalah itu harus ada pencerahan dengan bimbingan konseling. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul di sekolah SMKN 10. Yang pertama adalah keterlambatan peserta didik atau siswa. Yang kedua adalah membolos. Keterlambatan siswa yang sering terjadi adalah ketika hari Senin saat upacara bendera. Karena peserta didik tahu bahwa setiap hari Senin dilaksanakannya upacara pengibaran bendera dan peserta didik tidak mengikuti upacara pengibaran bendera serta diberikan sanksi oleh sekolah dan peserta didik mendapatkan efek jera, tetapi peserta didik tetap melanggar. Ada ketentuan sanksi yang dikenakan bagi siswa yang melanggar. Pertama, jika peserta didik itu salah dan masih bisa diatasi, maka tidak perlu dikeluarkannya surat panggilan atau SP. Yang kedua adalah jika peserta didik salah dan sudah diberitahu oleh guru bimbingan konseling,
konseling, namun peserta didik tersebut masih mengulangi kesalahannya kembali. Guru bimbingan konseling mengeluarkan surat panggilan pertama, yaitu SP pertama. Jika permasalahannya secara terus-menerus dilakukan oleh peserta didik tersebut, maka guru bimbingan konseling memanggil orang tua yang bersangkutan dan memberikan surat panggilan kedua atau SP kedua. Jika permasalahannya terulang kembali, maka guru bimbingan konseling memberikan surat panggilan ketiga atau SP ketiga. Bukan diberhentikan, melainkan dipindahkan ke sekolah lain karena guru bimbingan konseling tidak sanggup lagi untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik yang beberapa kali melakukan kesalahan. Berikutnya adalah guru bimbingan konseling menangani permasalahan. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, guru bimbingan konseling melakukan bimbingan terhadap peserta didik melalui media elektronik, yaitu melalui pesan WhatsApp. Media tersebut dapat memudahkan guru bimbingan konseling memberikan pengarahan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Selanjutnya adalah setiap guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik peserta didik. Bukan hanya guru bimbingan konseling, tetapi guru bidang studi berperan dalam mengatasi dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik di sekolah. Di dalam sekolah, sangat penting diadakannya program bimbingan konseling. Di atas usia 10 tahun, sudah harus diberikan bimbingan konseling. Pada tingkat SMP atau MTS, peserta didik harus diberikan pembelajaran bimbingan konseling. Untuk meningkatkan peserta didik tentang pembelajaran bimbingan konseling. Karena di tingkat SMP atau MTS, pola pikir peserta didik sedang berkembang, maka diperlukannya bimbingan konseling. Kesimpulannya adalah program bimbingan konseling sangat penting diadakan di dalam sekolah karena program bimbingan konseling dapat membantu memecahkan serta memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan peserta didik dan dapat membantu mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik.